berdasarkan perjanjian awal berapa Mbak. Di awal kalau misalnya kenapa kok si Amir itu lebih besar, mungkin dia kontribusinya ke ke perusahaan persekutuan itu lebih besar, makanya dikasih 350 ribu per bulan. Jadi tergantung dari perjanjian awalnya Mbak. Mungkin yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari itu si Amir, makanya dia dapat lebih banyak tunjangan gajinya. Tapi si Anto nyetor modalnya lebih banyak. Jadi tergantung perjanjian. Kalau di perusahaan persekutuan itu semua tergantung dari perjanjian awalnya seperti apa. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini bisa menambah sekutu. Jadi, prosedur untuk menambah anggota sekutu itu membeli hak dari salah seorang atau lebih anggota sekutu lama. Jadi, kalau membeli hak atau dari salah satu sekutu atau lebih, itu modal perusahaannya nggak berubah, tetap, tapi cuman proporsi kepemilikannya aja yang berubah. Kan karena kalau misalnya awalnya saya punya 50%, tapi dibeli misalnya Mbak Rika dibeli 20%, berarti kan saya jadi 30, Mbak Rika jadi 20. Kayak gitu. Modalnya tetap, tapi proporsional kepemilikan berubah. Nah, yang kedua itu ada menyetorkan aktiva kepada persekutuan. Kalau sekutu baru ini dia menyetorkan aktiva, kayak misalnya Pak Hasan tadi, dia kan menyetorkan kas sama apa tadi? Kas sama persediaan barang dagangan. Kalau dia menyetor lagi, berarti modal sama aktiva perusahaan berubah, bertambah. Jadi itu ya ada dua, bisa membeli hak sekutu lama atau nyetor modal baru. Penilaian kembali. Bentar. Halo, masih bisa dengar saya? Halaman 26 sampai 29. Coba tolong dibuka halaman 26 sampai 29. Sudah dibuka, Tuan? Nggak apa-apa, Mbak. Pokoknya asalkan yang lain menyetujui, boleh kok. Sekarang halaman 26, mari kita lihat. Jadi di sini contohnya neraca persekutuan sebelum ada anggota baru adalah itu di halaman 6.27. Paham ya Mbak Yeni? Nah, jadi di sini ada persekutuan Ayuba, itu neracanya segitu ya, sebelum dinilai kembali. Nah, terus sebelum Cantik diterima sebagai sekutu baru, mereka sepakat untuk mengadakan penilaian kembali. Jadi ini kan ada enggak ada keterangan siapa aja sih, cuman ada tambahan si Cantik itu. Nah, ini sebelum kayak yang tadi kan sudah tahu toh, yang Pak siapa tadi? Pak Ahmad sama Pak Hasan tadi loh. Dinilai kembali neracanya. Dan di sini kebetulan yang berubah itu persediaan, yang awalnya 3,5 jadi 3,4, berarti kan berkurang 100.000. Terus yang tanah dari 1,5 jadi 2,5, berarti bertambah 1 juta. Terus gedungnya yang awalnya 5,6 jadi 6 juta, bertambah 400.000. Nah, kalau selisihnya tuh lebih besar dari awal, maksudnya setelah dinilai itu nilainya lebih besar, berarti kan perusahaan laba. Tapi kalau setelah dinilai lebih kecil, berarti perusahaan rugi. Nah, di sini kebetulan laba sebesar 1.300.000.
Nah, itu cara mencatatnya segitu. Tanah berapa? 1 juta. Terus habis gitu bangunan, persediaan, modal ayu. Kalau dia berkurang berarti dikredit ya kan, karena persediaan kan awalnya di debit, tapi karena dia setelah dinilai kembali berkurang 100.000 berarti dia catatnya di kredit. Sedangkan tanah dan bangunan itu kan bertambah. Nah, jadi laba akibat penilaian kembali sebesar 1,3 harus dibagikan kepada para sekutu lama, yaitu Ayu dan Bagus, sesuai dengan perbandingan laba atau rugi. Jadi tergantung perjanjian awalnya berapa perbandingan laba ruginya. Nah, bila diketahui perbandingan laba ruginya 50-50, masing-masing memperoleh bagian laba sebesar 650.000. Jadi dibagi rata. Nah, sebelum cantik diterima itu dibikin jurnalnya. Jadi setelah dinilai kembali itu dibikin jurnal. Di jurnal dicatat itu loh. Jurnal itu kan mencatat kan. Kayak gini tadi jurnalnya. Tanah, bangunan di debit, kreditnya persediaan, terus modal Ayu sama modal Bagus bertambah. Nah, setelah dibikin jurnal, dibikin neraca yang baru. Setelah dinilai kembali tadi, neraca baru setelah penilaian ya. Neraca baru setelah penilaian sebelum cantik masuk. Nah, di sini setelah ada neraca baru setelah penilaian kembali, cantik ini dia menyetorkan aktiva sebesar 2,5 juta, terdiri dari uang tunai 1,5 dan barang dagangan sebesar 1 juta. Jadi untuk dicatat lagi, kas 1,5, persediaan 1, terus modal cantik 2,5. Setelah ada jurnalnya si cantik, baru dibikin neraca paling baru tadi, persekutuan baru yang sudah ada si cantik. Neracanya seperti itu. Paham? Jadi intinya neraca dinilai, jurnal, neraca, terus jurnal lagi karena ada setoran baru, terus neraca akhir. Bukan neraca akhir, neraca persekutuan baru. Paham, Mbak, Mas? Oke. Kalau paham, saya lanjutkan dulu sebentar ya, masih ada 10 menit sampai goodwill. Habis itu kita akhiri. Nah, apa itu goodwill? Goodwill itu keistimewaan perusahaan atau image baik perusahaan. Jadi misalnya karena perusahaan ini baik terhadap konsumen atau terhadap masyarakat, ada image baik perusahaan atau dia memiliki sesuatu yang istimewa, itu namanya goodwill. Sebentar, masih loading. Nah, ini goodwill itu, ini contoh soal ya, bisa diberikan ke sekutu lama atau sekutu baru. Jadi 1 Maret persekutuan Eri dan Vina menerima sekutu baru yaitu Gino yang akan memberi kontribusi uang tunai sebesar 15 juta. Berarti kan dia akan menambah modal 15 juta untuk persekutuan. Terus sesudah aktiva disesuaikan tadi, akun modal Eri dan Vina itu 20 juta sama 24 juta. Namun mereka setuju bahwa nilai perusahaan sebesar 50 juta. Ini maksudnya goodwill. Jadi perusahaan ini punya sesuatu nilainya sebesar 50 juta. Selisih modal dan nilai yang disetujui, oh sorry ya Allah, enggak, ini bukan goodwillnya, ini nilainya tok dulu, belum jadi goodwill. Selisih modal dan nilai yang disetujui akan diakui sebagai goodwill yang didistribusikan kepada sekutu lama. Jadi ini dinilai perusahaan dulu, belum goodwillnya. Ternyata goodwillnya di sini dari selisih modal sama nilai yang disetujui. Jadi nilai perusahaan kan 50 juta, sedangkan modal Eri sama modal Vina 20 sama 24 juta. Berarti selisihnya berapa? Goodwillnya berapa berarti? Goodwillnya berapa? Ada yang tahu enggak? Ya,
goodwillnya 6 juta, itu dari kan nilai perusahaan 50 juta,